Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anakku sekalian di rumah masing-masing yang Bapak hormati sekaligus saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam rangka pelaksanaan MPLS di tahun ajaran 2020-2021 di SMK Negeri 7 Bandung. Anak-anakku, MPLS merupakan kegiatan awal bagi siswa baru di semua tingkatan sekolah dalam pengenalan lingkungan sekolah masing-masing. Tidak lupa pada kesempatan ini kita pun sama bahwa pelaksanaan MPLS dilaksanakan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari tanggal 13 Juli sampai tanggal 17 Juli 2020. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan MPLS di bidang tata tertib. Yang pertama, bisa kita lihat anak-anakku bahwa di dalam suatu sekolah itu terdapat struktur organisasi yang bisa dilihat oleh kalian bahwa dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kemudian di bawahnya dibantu oleh para wakilnya yang tentunya jumlahnya itu tidak hanya satu. Apalagi sekolah besar memerlukan banyak staf kepala sekolah itu untuk melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. Yang pertama, yang umum, wakil kepala sekolah itu pertama ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian ada kepala sekolah bidang kesiswaan, ada kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, ada wakil kepala sekolah bidang hubin kalau di SMK, kalau di SMA itu humas. Kemudian ada pula wakil kepala sekolah yang khusus mengkoordinir semua kegiatan itu adalah wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu. Itu kalau diperlukan. Untuk melaksanakan kegiatan ini, sekolah perlu kolaborasi dengan wakil dari para orang tua siswa. Maka dibentuklah suatu wakil yang namanya komite sekolah. Komite sekolah itu adalah perwakilan para orang tua murid atau perwakilan dari para wali murid untuk melangsungkan masukan-masukan atau memberikan masukan-masukan dari orang tua siswa kepada pihak sekolah. Kemudian setiap wakil kepala sekolah itu dibantu oleh stafnya masing-masing yang membawahi beberapa bidang yang berbeda-beda. Di antaranya di bawah kurikulum itu ada beberapa jurusan kalau di SMK itu ya. Di SMK Negeri 7 ada 5 jurusan. Yang pertama jurusan kimia industri, yang kedua kimia tekstil, yang ketiga analisis pengujian laboratorium, yang keempat farmasi klinis dan komunitas, dan yang terakhir jurusan atau kompetensi keahliannya adalah farmasi industri. Kemudian di bidang kesiswaan ada struktur lagi, di bawahnya ada pembina OSIS dan ada koordinator ekstrakurikuler. Di bidang yang lain pun sama seperti itu ya. Dasar hukum pembinaan kesiswaan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib
pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Harus kalian ketahui dan harus kalian pahami bahwa pendidikan kepramukaan berbeda dengan ekstrakurikuler pramuka. Kalau pendidikan kepramukaan itu sudah masuk atau include di dalam mata pelajaran. Jadi semua siswa-siswi itu harus mengikuti pendidikan kepramukaan dan nanti nilainya ada tertera di rapot. Kemudian kalau ekstrakurikuler pramuka adalah suatu kegiatan pilihan bagi setiap siswa, siapa saja bebas memilih pramuka atau tidak memilih ekstrakurikuler pramuka. Karena selain ekstrakurikuler pramuka di SMK Negeri 7 ada 17 semuanya ekstrakurikuler yang disiapkan atau disediakan oleh pihak sekolah. Akan tetapi kalian, anak-anakku sekalian, harus paham bahwa di SMK Negeri 7 Bandung ekstrakurikuler itu wajib karena merupakan program unggulan di sekolah kita. Mengapa disebut wajib? Karena program ini adalah program unggulan yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Jadi selain mengikuti pendidikan kepramukaan, setiap siswa atau siswi wajib memilih salah satu dari ekstrakurikuler yang ada. Apa saja bebas. Mau ekskul pramuka silahkan, mau ekskul PMR boleh, mau ekskul pencaksilat silahkan, dan ekskul-ekskul yang lainnya. Akan tetapi ada satu yang harus diingat, apabila siswa tersebut masuk seleksi melalui jalur prestasi, maka siswa tersebut wajib aktif atau mengikuti ekskulnya di prestasi waktu dia masuk ke SMK Negeri 7. Contoh begini, apabila dia masuknya jalur prestasi melalui pencaksilat, maka siswa tersebut wajib mengikuti atau memilihnya di ekstrakurikuler pencaksilat, tidak boleh di ekskul yang lain. Begitu ya penjelasannya. Lalu poin berikutnya, dasar hukum pembinaan kesiswaan itu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Kemudian ada Permen atau Peraturan Menteri nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada Permendikbud nomor 21 tahun 2015 tentang pembinaan budi pekerti. Program kesiswaan. Program kesiswaan merupakan program kegiatan ekstrakurikuler, keorganisasian, dan penegakan disiplin. Program kesiswaan adalah seluruh kegiatan kesiswaan yang ditetapkan sebagai pola pembinaan berdasarkan kebijakan sekolah. Kegiatan dimulai dari penerimaan peserta didik baru atau disingkatnya PPDB sampai kegiatan pelepasan bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus dalam proses pembelajaran. Tujuan. Yang pertama, tujuan MPLS itu adalah memperkenalkan siswa pada lingkungan fisik sekolah yang baru yang mereka masuki, dimanapun sekolah itu berada. Kemudian memperkenalkan siswa pada seluruh komponen sekolah yang berada, beserta aturan, norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya pada sekolah tersebut. Yang ketiga, memperkenalkan siswa pada keorganisasian. Selanjutnya yang keempat, memperkenalkan siswa pada seluruh kegiatan yang ada di sekolah itu. Mengarahkan siswa dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler
yang sesuai dengan bakat mereka. Menanamkan sifat mental, spiritual, budi pekerti yang baik, tanggung jawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lain pada diri siswa sebagai implementasi penanaman model konsep iman, ilmu, dan amal. Terakhir, menanamkan berbagai wawasan dasar pada siswa sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar secara formal di kelas. Kemudian materi. Yang pertama, pengenalan sekolah, visi dan misi. Kemudian pengenalan tata tertib sekolah. Yang ketiga, pengenalan lingkungan dan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, cara belajar efektif. Yang kelima, kebijakan umum sekolah, baik kegiatan akademik maupun non-akademik atau kesiswaan. Yang keenam, pengenalan ekstrakurikuler. Pembinaan lanjutan diadakan biasanya in-house training atau IHT, di mana di dalamnya yaitu menginformasikan peraturan dan tata tertib bagi peserta didik melalui buku panduan tata tertib yang dibagikan di awal tahun pelajaran baru. Sosialisasi dilakukan secara terus-menerus, secara formal maupun informal. Kemudian pembinaan selain itu ada pembinaan lain lanjutannya, ada perwalian di sini, ya, yaitu melakukan pemantauan aturan dan disiplin peserta, permasalahan peserta didik oleh wali kelas di bawah koordinasi Wakasek bidang kesiswaan. Selanjutnya, melakukan pemantauan harian terhadap pelanggaran tata tertib peserta didik. Setiap pelanggaran dicatat sesuai tempat kegiatan peserta didik, yaitu 1, di sekolah oleh piket guru, bagian sapa salam, GDS, atau guru bidang studi. Kemudian pada kegiatan keagamaan oleh guru pendidikan agama, pada kegiatan ekstrakurikuler oleh pembina ekstrakurikuler, di tempat lain oleh pihak yang menemukan pelanggaran, di sekolah maupun di luar sekolah, dengan menggunakan form yang tersedia. Kemudian selain itu di sekolah kita ini ada yang disebut dengan outbound bela negara. Itu diperuntukkan bagi seluruh peserta didik baru yang baru masuk. Di ujung biasanya di awal kegiatan di awal kegiatan KBM, di ujung kegiatan MPLS. Karena sekarang kondisinya COVID-19, maka kegiatan outbound kemungkinan diundur menunggu situasi dan kondisi yang memungkinkan. Kegiatan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS itu dikendalikan oleh seorang pembina, di mana kegiatan tersebut pembinaan peserta didiknya melalui praktik OSIS yang dilaksanakan oleh peserta didik di bawah tanggung jawab pembina OSIS. Kemudian pembinaan lanjutannya itu ada program latihan dasar kepemimpinan organisasi, disingkat LDKO. Latihan dasar kepemimpinan organisasi atau LDKO sebagai sarana menumbuh kembangkan aspek kepemimpinan siswa baik OSIS maupun ekskul dalam pembentukan pengurus baru. Kemudian ada pembinaan ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk, melatih, dan mengembangkan bakat minat peserta didik dalam bidang kesenian, bahasa, olahraga, keagamaan, dan lain-lain. Program ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 7 Bandung bisa dilihat seperti di layar, ya. Yang pertama ada ekstrakurikuler pramuka, kedua paskibra, yang ketiga ada PMR, kemudian ada Ikrima atau Rohis, 5 taekwondo,
6 bulu tangkis, ke-7 angklung, 8 ensemble musik dan paduan suara, itu nanti dipisah. Kemudian selanjutnya basket, selanjutnya lagi ada futsal, kemudian ada volleyball, ada pencaksilat. Di sini disebutnya padepokannya Gerana pencaksilatnya, karena pencaksilat itu berbagai macam padepokan. Kemudian ada seni tari, ada bahasa Arab, ada pula bahasa Jepang, dan yang terakhir ada bahasa Korea. Jadi silakan nanti kalian wajib memilih salah satu dari ekstrakurikuler yang ada, ya. Pembinaan selanjutnya ada kegiatan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati peserta didik untuk lebih peduli terhadap sesama manusia, ya. Kegiatan pembiasaan sehari-hari bagi peserta didik, ingat bahwa setiap pagi kalian memasuki gerbang sekolah itu pukul 6:15 sehingga 6:30 sudah berada di masjid. Langsung mengambil air wudhu dan mengikuti sholat duha bersama-sama yang sebelumnya diawali dengan membacakan Asmaul Husna dan membaca Al-Quran dulu bersama sari tilawahnya. Kemudian di setiap hari Jumat bagi laki-laki siang hari melaksanakan sholat Jumat. Untuk perempuannya di lantai bawah melaksanakan kegiatan keputrian. Rata-rata kegiatan di kita masuk mulai pukul 6.30, keluar pukul 17.00 atau jam 5 sore, ya. KBM dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sampai pukul 14.00. Dari pukul 14.00 di hari Jumat sampai pukul 17.00 itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Akan tetapi ekstrakurikulernya ada yang tidak di hari Jumat, di hari lain, yaitu bulu tangkis dengan bola voli. Di samping itu masih banyak kegiatan yang lain yang harus dilaksanakan oleh kita, ya. Akan tetapi karena waktunya nanti kalian mengikuti saja. Sekarang kita lihat pakaian seragam putri. Nah, pakaian seragam putri seperti ini, ya. Keatasan putih, ke bawahan abu-abu. Kalau perempuan panjang lengannya, kemudian roknya dirempel dari bawah sampai atas, tidak pakai ban. Sepatu model Warrior, bukan merek Warrior. Boleh merek Warrior, boleh bukan merek Warrior, tapi modelnya harus model Warrior. Pakai sabuk berlogokan SMK Negeri 7 Bandung. Nanti ada di koperasi, bisa beli atau ada bagiannya. Kalau rusak nanti beli lagi di koperasi. Kemudian atribut biasa dipakai lengkap, jangan salah masang, jangan terbalik, ya. Atributnya harus betul-betul nanti sesuai aturan. Kemudian untuk laki-laki bisa dilihat bajunya lengan pendek, tidak boleh lengan panjang kecuali seragam koko. Tapi pakaiannya dari atas sampai bawah, lingkar celana bawahnya itu adalah 44 cm. Ini yang sering dilanggar oleh anak-anak. Kalian bikinnya jangan cangcuter, jangan menyempit ke bawah, jangan pula cutbray. Jadi potongannya lurus dari bawah sampai atas atau dari atas sampai bawah, bawahnya itu 44 cm lingkarannya. Jadi 44 cm, di tengahnya jangan dikecilkan, harus lurus, ya. Di tengahnya jangan di atas besar, di bawah besar, di tengah-tengah kecil juga. Jangan. Potongannya potongan biasa yang normal, ya. Atribut dipasang sesuai aturan nanti di kanan atau di kiri, jangan salah. Pakai sabuk yang rapi, ya. Pakai sabuk yang rapi. Di celananya ada sakunya, pakai kancing yang rapi. Pokoknya jangan melanggar aturan tata tertib. Ini sesuai aturan dari pemerintah, ya. Tolong nanti jangan sampai rambut jangan dimerah-merahin, jangan dibotakin dan sebagainya. Nanti lebih lengkap lagi, lebih detail lagi
akan diberikan saat perwalian oleh wali kelas kalian masing-masing, ya. Itulah anak-anakku yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, untuk selanjutnya bisa bertanya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.